Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Andes. Apa kabarnya Ibu? Baik Pak. Iya, jadi terima kasih Ibu. Jadi kan kita ini ada rencana observasi kan. Jadi sebelum observasi itu kita akan melakukan pra-observasi namanya. Jadi saya sebagai supervisor akan mengobservasi Ibu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita melakukan observasi ini Ibu. Yang pertama, kapan ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas ini? Rencananya mungkin nanti pada pertemuan nanti siang. Siang ya Bu ya? Ya. Oke, siang. Jadi pada mata pelajaran apa nih Bu ya? Matematika ya? Matematika. Pelajaran Di matematika ya? kelas 10. Di kelas 10 ya? Ya, oke, baik Bu. Terus apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu? Oke, karena ini nanti saya akan masuk ke pertemuan kedua. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya di pertemuan kedua kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen Ya. atau bilangan berpangkat. Si eksponen Ya, sifat-sifat eksponen. pangkat ya. Kemudian ya Bu ya. Jadi hanya satu ya Bu tujuan pembelajarannya. Satu saja karena hanya 2 CP, jadi kemungkinan karena sifat-sifatnya kan ada beberapa. Iya. Jadi 2 CP saya harus. Oke. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu materinya itu seperti apa Bu ya? Untuk area pengembangan itu. Ya, eksponen atau bilangan berpangkat itu sebenarnya sudah dikenal oleh siswa mulai dari SD, SMP. Ya. Sekarang sudah lebih ke nanti mereka akan menyelesaikan persamaan-persamaan yang melibatkan untuk bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi mereka nanti mulai akan dikenalkan dengan beberapa bentuk bilangan berpangkat yang agak sedikit lebih kompleks. Ya. Dan nanti mereka akan menyederhanakannya menggunakan sifat-sifat yang mereka temukan. Oke, baik itu. Jadi itu yang merupakan pengembangan dari mata pelajaran ini. Nah, setelah itu mereka bisa nanti menyelesaikan soal-soal yang melibatkan eksponen. Baik itu, terima kasih. Terus ini kan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ini kan sudah mempersiapkan belakang ajarnya, dari modul ajar dan sebagainya itu sudah dipersiapkan. Kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran ini dan metodenya seperti apa Bu? Saya nanti akan menggunakan LKPD Ya. dan kemudian siswa nanti akan menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD Ya. secara berkelompok. Ya. Kemudian masing-masing kelompok itu akan menyelesaikan masalah yang berbeda. Jadi nanti beberapa kelompok ketika presentasi mereka akan menemukan sifat-sifat eksponen yang berbeda dan kemudian nanti bisa disatukan sehingga nanti akan dapat semua. Jadi mereka tidak menyelesaikan masalah yang sama satu kelompok dengan masalah yang berbeda. Jadi saya coba terapkan dengan metode discovery. Learning ya Bu ya. Jadi mencoba menggali ini ya, pembelajaran menggali pengetahuan menggali ya. Ya, saya tidak langsung memberikan sifat-sifatnya, tapi nanti mereka yang mencari melalui generalisasi, kemudian nanti mereka dapat dan hasilnya dipresentasikan ke teman-teman. Terus dalam penerapan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dan memasukkan alur kompetensi sosial dan emosional, kira-kira dalam pembelajaran Ibu masuk dalam kategori apa Bu ya? Kalau mungkin yang menurut saya nanti kalau misalnya saya salah di Ya. evaluasi saja, menurut saya mungkin itu diferensiasi konten. Ya. Konten karena mereka mengerjakan masing-masing masalah yang berbeda. Kemudian nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya. Kemudian dari segi interaksi mereka ini kan baru kelas 10, baru saling mengenal, jadi saya usahakan mereka lebih intens untuk berkomunikasi dengan sesamanya, jadi nanti melalui proses diskusi Ya. mereka bisa lebih saling memahami. Oke, ya, baik.
Baik Bu, mungkin untuk observasi ini sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia melakukan catatan observasi ini. Mudah-mudahan nanti pada saat kita observasi dari Ibu dalam kelas waktu melakukan pengajaran bisa lebih luasa untuk mengembangkan diri Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi. Nanti mohon masukkan jika siap. Ya, sama-sama. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sudah segar semua ya. Hari ini kita akan mulai belajar matematika seperti biasa. Sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu pimpin doa dulu. Silakan. Jika ya, silakan. Terima kasih sudah dalam doa untuk memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, Ibu mau menceritakan nilainya dulu. Ibu absen dulu ya. Agresa Inelga, Jati Kalina, Christian Peggy, ini Dwi Septian, oke, dari semua ya. Buku dan alat-alat tulisnya sudah siap. Siap, Bu. Jadi kita mulai. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang komponen, bilangan, pangkat dan pangkat. Kita sudah tahu bagaimana bentuk bilangan berpangkat. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah ini. Nah, di sini kita sudah pertemuan sebelumnya. Ini. Nah hari ini kita akan belajar tentang sifat eksponen. Ya, untuk pertemuan hari ini tentang sifat eksponen. Nah, ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah lihat? Apa ini? 8GB. Ya. Kalau ini? Apa ini kira-kira? Awalnya 1, kemudian jadi 2, lalu jadi 4, dan seterusnya. Sel. Ya, pembelahan sel. Nah, kalau ini kira-kira apa nih? Ini gambarnya terkenal nih dulu nih. Nih, yang di bawah nih, grafik apa nih? Kira-kira grafik COVID-19, perkembangan virusnya, penyebaran virusnya. Nah, bisa kita gunakan eksponen untuk menentukan bagaimana grafik perkembangan virusnya. Nah, kita sudah belajar bentuk umum ya, bentuk umum eksponen atau bentuk umum bilangan berpangkat. Kalau misalnya ada P pangkat N, berarti itu sama dengan P dikali P dikali P dikali P dan seterusnya sebanyak
banyak N? Tergantung dari pangkatnya. Tuh, P-nya disebut bilang pokok, benar ya? Kita sudah belajar, mengingatkan sedikit saja ibu ini. Kemudian bilang pokok otomatis ini disebut namanya P. Kemudian N-nya adalah pangkatnya atau eksponennya. Ingat, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Ya, lalu yang ini gimana? 1/5 pangkat 2 artinya apa? 5. Kalau 1/5 pangkat 2 artinya 1/5 kali 1/5. Jangan lupa berapa? 1/5 kali 1/5 1/2. Nah, kemudian 8 tulis dalam bentuk eksponen. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 18? Ingat, 18? 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 2. Jangan lupa 2 kali 3 pangkat 2 kan 18 itu 2 kali 9. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Ya, itu yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita tujuannya nanti pada pertemuan hari ini kita akan tujuannya mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Nah, kamu nanti bisa mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Kalau yang tadi itu masih yang sederhana. Nanti kita akan belajar juga menyederhanakan bentuk-bentuk eksponen dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Ya. Nah, untuk kamu bisa mengidentifikasi nanti sifat-sifat eksponen, kita akan belajar bekerja dalam kelompok ya. Nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD masing-masing dengan LKPD yang berbeda. Jadi nanti masing-masing akan menemui LKPD yang berbeda. Kemudian kita akan banyak mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Jadi masing-masing kelompok akan mengidentifikasi sifat-sifat masing-masing. Kemudian setelah mengerjakan ini, kita akan presentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan kelompok presentasi di depan kelas, biar nanti teman-teman yang lain bisa mengetahui sifat-sifat eksponen yang telah kamu pelajari. Tidak hanya kamu nanti yang bisa, tapi teman-teman yang lain juga bisa. Karena ada beberapa sifat, tidak hanya satu. Jadi masing-masing nanti akan bekerja dalam kelompoknya mengerjakan sifat-sifat yang berbeda. Nah, nanti di sini ada kabel. Bisa kamu perhatikan kabelnya nanti di dalam LKPD-nya. Nanti setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu tanyakan. Sebelum kita mulai bekerja, ada yang bertanya dulu masalah ini? Tidak ada? Oke. Ini kelompoknya sudah seperti ini saja. Ya, satu meja karena sudah bertiga, sudah bisa untuk diskusi kelompok. Nanti ibu bagikan masing-masing satu meja satu. Silakan didiskusikan ya dengan teman-teman. Yang mau bertanya dengan ibu sangat boleh ya. Oke, bang, apa mau minta dulu? Ya. Turun ke belakang. Silakan bekerja, ibu kasih waktu sekitar 15 menit karena soalnya tidak banyak. Masing-masing dengan
belakang ini bukan soalnya. Soalnya ada di lembar kedua. Lembar ini pertanyaan semua teman dapat beri kamu ke bagian ini. Ada kawan yang lain yang dapat ini, ada yang dapat ini, ada yang dapat ini. Tinggal kamu kerjakan. Sini ada. Ini kamu nyari. Sama sebenarnya dengan 2/8 dikurang dengan 6. Kalau yang ini 2/10 dibagi 2/3. Soalnya dia harus disederhanakan dengan 2/4 dikurang 3 itu maksudnya. Nah kalau yang ini 2/4 dikurang 2/4.
Yang anggota kelompok yang lain juga, ayo. Teman-teman yang berdua maju juga. Oke. Nah, silakan. Ini tadi sama soalnya. Jadi kebetulan kelompok ini dapat untuk menerangkan sifat yang ini. Ini angka ya. Oke. Silakan, Ibu Ati. Jadi di soal yang pertama di sini ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Ditulis Kak, kami ditulis Kak. Hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Dan hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Empat dikali dengan 8 hasilnya 32. Pangkat dari 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Yang di belakang kita mengikuti pola yang di depan. Karena di depannya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, di belakangnya kita kasih 3. Karena 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Soal yang nomor 2, 2 pangkat 5 hasilnya 32 dikalikan dengan 2 pangkat 2 yang hasilnya 4. 32 ditambah 4 sama dengan 128. Kali ya. Pangkat dari 128 adalah 2 pangkat 7. Sekali lagi yang di ujungnya kita itu pola yang ada di depan. Karena 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal nomor 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali dengan 2 pangkat 7, 128. 8 dikali 128 sama dengan 1024. Pangkat dari 1024 adalah 2 dipangkat 10.
Jawaban akhirnya mengikuti pola di depan karena 3 ditambah 7 sama dengan 10. Dan soal yang secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M dikali dengan A pangkat M? Jadi kesimpulannya bentuk dari A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan AM ditambah dengan N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ini tadi mulai yang pertama. Jadi A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Nah, yang ini lagi lain lagi polanya. Ini kita sudah dapat satu sifat. Sifat yang pertama untuk bilangan berpangkat. Kamu dapat yang lagi. Selamat siang teman-teman. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil dari eksponen kami. Nama saya Oktaviana Ningsih. Saya Rasabella. Saya Tia. Ya, silakan. Jadi di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 pangkat 3 hasilnya 512. 512 dipangkatkan bisa menjadi 2 pangkat 9. 2 pangkat 3 dikali 3, 9 dipangkatkan menjadi 3. Nomor 8, 2 pangkat 3 2 pangkat 4 kali 2 sama bisa menjadi dapat 16. 16 bisa dipangkatkan 2. 16 pangkat 2 bisa mendapatkan 256. 256 dipangkatkan bisa mendapatkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 dipangkatkan bisa mendapatkan 2 pangkat 4. Nomor 9, 2 pangkat 2 kali 5 hasilnya 4. 4 pangkat 5 hasilnya 1024. 1024 dipangkatkan 2 bisa mendapatkan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 jadi 2 pangkat 5 kali ini 2. Secara umum apakah bentuk lain dari ini? Dia kayak gini. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Ini contoh
contohnya ya. Contohnya. Nah, jadi bentuknya sudah ketemu belum tadi? Mulai dari ini sudah Bu ini. Oke. Teman-teman yang lain yang mengajarkan ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya atau mau nangkapin karena ini sama nih yang di sini. Ada yang mau nangkapin? Ini belum selesai, belum ketemu polanya. Kalau teman-teman yang lain bisa melihat polanya seperti apa kira-kira? Ada yang bisa melihat polanya? A pangkat M. A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. M Kali dikali N. coba tuliskan Kak di depan biar terlihat polanya seperti apa. Kalau ini polanya pakai apa? Tapi Langsung aja dulu. Boleh? Nah. Iya, oke. Jadi A pangkat M dipangkatkan N lagi itu sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, berarti dikali N. Sudah mana? Ada? Sudah sini ada? Kita lihat sama-sama. Teman yang lain sudah bisa kelompok yang besar. Kenapa kamu tidak? Bawa lagi. Iya kan? Bukan Gimana punya kamu? yang lagi. Oh lagi. Tadi. Kali bawah. Oh ya. Aduh. Lagi. Oh. Banyak juga. Tuh. Jawab sekalian. Jawab sekalian. Yang Enggak lah. Kamu yang jawab. Nanti kita lihat polanya sama-sama dipikirkan polanya bagaimana. Oh. Tuh. A 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Sama dengan berapa? 5. Ayo coba. Langsung yuk. Coba. Biar kita cepat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sifat-sifat eksponen. di sini dapat kita lihat 2 pangkat 8 hasilnya 256. Dan 2 pangkat 6 64. ...256 dan 64 ini kita bagi menjadi 4 hasilnya. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Hasil yang ke belakang mengikuti yang paling depan. 2 pangkat 8 dikurang 6. Yang kedua 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Pangkat 3 hasilnya 8. Hasil ini kita bagikan 1024 dibagi 8 sama dengan 128. Hasil dari 128 ini sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini hasilnya 28
paling depan, yaitu 2 pangkat 10 dikurang Tambah M ditambah N. Kalau misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, bisa disederhanakan menjadi Pangkat M kurang N. A pangkat M dikurang N. Udah ya? Terakhir, kalau misalnya bilangan berpangkat, udah ada pangkatnya, kemudian dia dipangkatkan lagi. Hasil akhirnya atau penyederhanaannya bisa kita lakukan dengan Pangkat M kali N. ya pangkatnya kita kalikan. Nah, ini 3 sifat, baru 3 sifat. Ada sifat-sifat yang lain nanti yang akan kita temukan. Sifat-sifat ini berlaku kalau dilihat ya, diperhatikan basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama A atau sama-sama 2 atau sama-sama P. Kita bisa gunakan sifatnya. Tapi kalau misalnya basisnya berbeda, bilangan pokoknya berbeda, yang satu misalnya 2 makan 2, yang satu misalnya 3 makan 4. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan sifat ini. Ya, jadi ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan eksponen ya dengan basis yang sama. Nih ada catatan di sini kalau misalnya ini adalah P-nya atau A-nya merupakan bilangan real, kemudian M dan N-nya pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Nah, bisa berlaku sifat-sifat ini. So, ada yang mau tanya? Udah, oke. Kalau udah ada yang mau tanya, kita lanjut kerjakan soal. Ini dikerjakan individu ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkan di kertas, ya. Ya. Kemudian jangan lupa juga nanti sambil mengisi refleksi kita hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini apa yang sudah kamu pahami, kemudian apa yang mau kamu dalam lagi dari sifat-sifat yang ada, kemudian yang sama sekali belum kamu pahami yang mana, nanti dituliskan di belakang, disamakan dengan lembaran tadi soalnya, jadi ibu bisa lihat, nanti bisa kita evaluasi untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas sifat-sifat eksponen. Nanti kamu boleh cari, boleh di internet, di Google atau di buku, ada berapa sifat-sifat eksponen yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk eksponen. Nanti di pertemuan selanjutnya kamu boleh presentasikan, informasikan ke teman-teman, saya dapat sekian ya sifat-sifatnya, kita cari bersama, nanti kita telah sama-sama. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, keaktifannya semua. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya dengan aktif, diskusinya juga aktif. Terima kasih juga yang sudah partisipasi.